Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, semoga kita dengan istiqomah mengikuti beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, kita alhamdulillah ya masih diberikan eh, kesempatan kembali untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahannya dan bimbingannya dan diberikan kemudahan untuk memahaminya. Yang mana bahasa Arab ini merupakan bagian terpenting dalam Islam, gitu. Karena Islam dengan bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama untuk menambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih membahas tentang membaca Al-Majrur ya. Eh, Terakhir adalah penjelasan lebih rinci tentang idofah. Ya, kita review lagi. Penyebab majrur itu ada tiga ya. Satu itu karena diawali huruf jar atau huruf qasam. Yang kedua karena idofah ya. Eh, yang ketiga itu tawabi begitu. Dan insya Allah apa namanya modul revisi hari Kamis sudah siap lagi finishing insya Allah. Nah, kita masuk ke halaman 6. Ini kita memperjelas tentang idofah. Ya. Nah, idofah ini ialah dua kata benda digabung menjadi satu kata benda dan melahirkan arti baru. Nah, kemudian kata bahasa kitanya kata majemuk ya. Jadi dua kata yang digabung kemudian maknanya menjadi satu. Asalnya dua kata tersebut ketika dipisah masing-masing memiliki makna tersendiri begitu. Ya, kata kayak kunci pintu. Ketika dipisah kunci adalah begini, pintu adalah. Tapi ketika digabungkan kunci pintu maka maknanya menjadi satu. Maka itu disebut dengan idofah. Nah, kata yang pertama disebut mudof. Ya, jadi kita istilahnya begitu. Jadi kata yang pertama itu disebut mudof. Ya, kata yang pertama itu disebut mudof. Sakanya tergantung pada pola struktur kalimatnya. Jadi kalau mudof ini huruf terakhirnya berubah-ubah. Mudof ini. Ya, begitu. Nah, kalau kata yang keduanya disebut mudof ilaih. Ya, kata yang kedua disebut mudof ilaih. Nah, kalau mudhaf ilaih sakalnya selalu majrur. Nah, gitu. Ya, jadi sakalnya selalu majrur. Majrur itu tergantung tandanya, ada dengan fathah, ada dengan kasroh, ada dengan ya begitu. Tergantung nanti dia masuknya apa, pakai isim mufrad atau isim musanna begitu. Tapi intinya dia ini sakalnya selalu majrur. Nah, setiap ya kata yang kedua. Jadi istilah yang pertama, kata yang pertama disebut mudhof, istilah yang kedua, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Ya, sakal dari mudhof ilaih ini selalu majrur. Nah, kemudian ada rumus idopah. Rumusnya itu ini. Nakiroh biasanya berpasangan dengan makrifah. Ya, berarti nakiroh itu biasanya tidak ada alif lam ya. Kalau makrifah itu ada alif alif lam. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian idofah ini mengandung makna huruf jar. Maksudnya apa?
Min artinya dari fi, eh, ke, li itu kepunyaan. Jadi makna dari idopa itu biasanya di tengah-tengah bisa disisipi di antara ini dari, ke, atau milik begitu. Li itu milik ya. Ya. Contoh misalkan ini, kelihatan ini. Fadlullahi. Nah, ini fadlullah ini itu disebut idofah. Ya. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata. Kata fadlun sama Allah. Fadlun itu artinya bisa dikatakan karunia atau padilah lah begitu ini fadlun. Kalau Allah juga bisa, tapi ketika digabung jadi karunia Allah. Nah, ini fadlun ini disebut dia sebagai mudof ya. Sakalnya tergantung polanya. Ini kenapa fadlun? Karena dia menjadi awal kalimat. Sebelumnya tidak ada huruf apa-apa. Kalau di sini ada min jadi apa? Min fadli begitu. Jadi si mudhof ini sakalnya ini huruf terakhirnya berubah-ubah tergantung posisinya sebagai apa. Ini kenapa fadlu? Karena sebelumnya tidak ada huruf jar atau huruf nasab begitu sehingga dia fadlu begitu. Itu. Tapi kalau sebelumnya ada inna misalkan huruf jar jadi fadli. Kalau ada inna jadi fadla begitu. Jadi kalau ada min jadi fadli, kalau ada inna jadi fadla begitu. Ya kalau tidak ada di fadlu. Nah ini disebut dengan mudhof begitu. Nah sementara ini Allah disebut mudhof ilaih. Sakanya selalu majrur. Nah, selalu selalu majrur. Majrurnya itu tandanya bisa dengan kasroh, bisa dengan fathah, atau bisa dengan ya, begitu. Tergantung dia sebagai apa. Kenapa di sini tandanya kasroh? Karena dia sebagai isim mufrad, begitu. Ya. Nah, terus kalau kita lihat misalnya ini pasangannya Fadlu ini nakirah marifah Fadlu. Nakirah marifah Fadlu. Ingat nakirah. Nakirah itu tidak ada alif lam. Berarti ini apa? Nakirah. Ini kan rumusnya nakirah terus ma'rifah. Jadi perbedaan secara umumnya gampangnya kalau ma'rifah itu ada alif lamnya, kalau nakirah tidak ada alif lam gitu. Nah, gabungan pertama jabung itu selalu begini. Nu hiji nggak ada alif lam, yang kedua ada alif lam, begitu. Nah, sehingga ini nakiroh, ini ma'rifah, begitu. Jadi fadlullahi, begitu. Kita lihat artinya, karunia Allah. Maksudnya karunia dari Allah. Maksud kata tadi min, maknanya bisa disisipi tengah-tengahnya di antara bisa oleh kata dari atau ke atau milik begitu. Ini kan fadlullah artinya karunia Allah. Nah, berarti maksudnya apa? Karunia dari Allah begitu. Jadi kalau di ini gitu dah, dari Allah gitu, gitu tambahannya gitu. Ya. Kalau min fadli itu cuma tapi kalau min fadli. Kalau min fadi padinya tetap tetap nakiro. Karena nakiro ini posisinya tidak ada alif lam aja begitu. Tapi kalau minal fadli misalkan ada alif lamnya, berarti jadi ma'rifah. Minal fadli. Begitu ya. Jadi ini secara umum yang disebut dengan nakiroh itu tidak ada alif lam atau begitu lah pada. Kalau marifah itu ada alif lam. Walaupun nanti tidak semua tidak ada pada apa makrifah juga ada yang tidak ada alif lamnya. Yang misalkan domir yang kemarin itu nanti kita akan ini lagi. Ya. Nah ini. Nah penjelasannya karunia Allah. Ya. Jadi Allahi ini dia ini majrur disebabkan idofah. Ya. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Gitu. Ya, itu contoh yang pertama. Nah, ini yang kedua. Jadi ininya di ini dulu. Jadi kalau kita ininya Ashabul A'rafi ya, orang-orang A'raf ya, atau sahabat-sahabat A'raf ya.
Nah, ini terdiri dari dua kata, kata ashabun sama al-a'raf. Ya. Nah, ini ashabun eh, ketika dipisah beda, al-a'raf juga ketika dipisah beda. Tapi ketika digabung, orang-orang a'raf gitu. Ya, maka dia menjadi idofah atau kata majmu. Eh, Kata yang pertama disebut apa? Mudof, mudof. Yang kedua disebut mudof ilaih. Gitu. Ya, kata pertama harokat akhirnya tergantung, bisa berubah-ubah. Dan kata kedua dia selalu majrur, begitu. Ya, selalu majrur. Ya. Nah ini, saya cek dulu. Nah kemudian kalau kita lihat, ini ashabun nakirah marifah. Ya, ya nakirah ya. Kalau al-araf ma'rifah. Itu ya. Nah ini kita lihat. Al-a'raf ini majrur disebabkan sebagai idofah. Tanda majunya adalah kasroh karena jamak taksir. Jadi ini masuk kategori jamak taksir. Kalau kalau mufradnya urf begitu, urfun. Ya, al-a'raf itu jamak taksir. Ya, gitu. Terus terus berikutnya mulkus samawati, kerajaan langit. Ya, kerajaan langit. Ya, ini mulkun itu raja. Ya, asamawat ini langit. Ya. Ini kalau diterjemahkannya langit-langit. Nah, kita lihat ya. Mulkus ini disebutnya mudof as-samawat sebagai mudof ilaih. Ya. Nah, ini samawat, ini yang menjadi pembahasannya mas samawat ya. Dia sebagai majrur disebabkan idopah, tanda majrurnya kasroh karena jama mu'annas salim. Paden, apa yang menandakan ini jama mu'annas salim? Alif ta. Ya, ini jama mu'annas salim. Di kerajaan langit-langit atau kerajaan-kerajaan langit. Jelas. Nah, ini ada ba jahannam. Nah, ini agak berbeda ya. Ini azab ya jahanam ya jahanam neraka. Ketika digabungkan azab jahannam. Ini mudof, ini mudof ilaih. Nah, pertanyaannya, ini nakirah marifah nih. Ada, Pak. Nakirah marifah. Nakirah. Jahannama, hmm? Bukan pertama, cuma ini dunianya. Dua-duanya nakirah ya? Nah, ini jahanama masuk ma'rifah. Nah, kita buka ma'rifah itu bukan hanya alif lam.
Tanda ciri makrifah. Nah, tanda makrifah ada nggak? Alam ini. Ini kan tanda makrifah itu pertama yang paling ini kan ada alif lam ya, yang e ya. Nah, ternyata makna makrifah itu bukan hanya itu, huwa huma juga makrifah. Termasuk nama tempat dan nama orang itu makrifah. Sekalipun tidak ada alif lam, nama tempat nama orang. Nah, jahanam itu masuk kategori nama tempat, begitu. Neraka itu ya masuk kategori nama tempat di sini. Sama dengan Mekah, nah itu jahanam itu. Nanti diperjelas di modul 2 insya Allah. Itu jahanam itu masuk kategori si ma'rifah. Ya, nama tempat. Ya. Terus yang kedua yang tadi, jadi jahanam itu meskipun tidak ada alif lam, tetap dia posisinya adalah ma'rifah. Yang kedua, yang berikutnya, ini harokatnya apa? Jahannama. Harusnya apa? Ya, harusnya apa? Asroh. Tapi kenapa ini jahannama gitu? Karena isim goiru munsorif. Ingat, isim goiru munsorif itu tanda majrurnya dengan fathah. Jadi setiap isim ghairu munsharif tanda majrurnya dengan fathah. Kalau isim mufrad tanda majrurnya dengan kasroh. Jamak taksir dengan kasroh. Kemudian jamak muannats salim dengan kasroh. Tapi kalau isim ghairu munsharif itu dengan fathah. Nah, ini masuk kategori isim ghairu munsharif. Sama seperti nama Ibrahim, nama Adam. Ini masuk ke situ. Ya, isim ghairu munsharif. Maka dengan fathah. Begitu. Jadi jahannama ini majrur disebabkan idofah. Tanda majrurnya fathah karena isim goiro munsorif. Nah, selanjutnya Rabbul Masyriqaini. Ya. Jadi kalau kalau di ini kan ya Tuhan dua timur. Nah, ininya dihapus gitu sebenarnya. Jadi Tuhan dua timur. Rabbul Masyriqaini. Ya, Tuhan dua timur. Ya. Jadi Robbu ini asalnya dari Robun. Ya, al masyriqo ini berarti ini masyriq itu timur. Ada masyriq, ada maghrib. Dari masyriq ke maghrib, masyriq itu timur, maghrib itu barat. Ya. Nah, gitu. Nah, masyriqo ini Tuhan dua timur. Ya. Nah, ini dia ini Robun ini marifat kiro. Kiro al masyriqo ini marifat, itu jelas ya. Dah marifat. Masyriqo ini. Ya. Nah, masyriqo ini dia majrur disebabkan idofah. Tanda majrurnya adalah ya karena isim musanna. Nah, gitu. Jadi isim musanna itu tanda majrurnya itu ya gitu. Emang sedikit-sedikit kita ya. Jadi yang tanda majrur dengan kasroh itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Dengan fathah isim ghairu munsharif. Dengan ya isim musanna gitu. Ya. Kemudian khairul makirin. Asalnya dari khairun dan dia itu ma'al makirin. Khairun ma'rifah nakiro? Nakiro. Al makirin ma'rifah. Ya. Jadi sebaik-baik tipu daya. Ya, jadi ini kalau kita dengan ini dilangkan ya. Untuk bisa lebih dipahami. Sebaik-baik tipu daya. Nah, khair itu baik. Aduh, ini saya nelfon.
Ya, ini sebaik-baiknya tipu daya, sebaik-baik tipu daya. Ya, al-makirin ini majrur disebabkan idofah. Tanda majrurnya ya karena jama mudzakkar salim. Oh, jadi tanda majrur dengan ya itu yang pertama isim musanna, yang kedua jama mudzakkar salim. Ini apa Pak Den? Tandanya jama mudzakkar salim ini? Kenapa? Diakhiri ya nun. Ini tandanya musanna apa? Ya nun. Bedanya apa? Ya, kalau ini mah nunnya kasroh, yang musanna mah. Kalau yang mudzakkar, yang jamak mah nunnya fathah. Ini bedanya. Ya. Sama ininya. Dua, yang pertama harokatnya sebelum ya fathah. Kalau ini harokatnya sebelum ya kasroh. Gitu. Sehingga kalau kalau di metode umi itu bedanya kalau kalau musana itu aini ini. Kalau jama itu ina gitu. Aini sama ina. Ini ko ini rina. Aini sama ina bedanya begitu. Jadi kalau musana ina, kalau musana aina, kalau jama ina. Nah, begitu Mas. Aini, mohon maaf. Aini, kalau ini ina. Nah, kemudian berikutnya sau'ata akhi, mayat saudaranya. Sau'ata ini mayat, akhi itu saudaranya. Oke. Sau'ata nakiro marifah. Nakiro. Akhi marifah. Kenapa marifahi? Kan nggak ada alif lam. Ya. Jadi ini masuknya kategori ikut isim domir kata dia, aku, saudara, saudaraku. Ya, jadi ini masuk ma'rifah. Nah, akhi majrur disebabkan idofah. Tanda majurnya adalah ya karena isim lima. Isim lima itu apa saja? Ya, abuka, ahuka, abuka, hamuka, hamuka, fuka, duka. Ya, kita lihat yang isim ma'rifah tadi. Akhi ini masuknya. Berarti yang mesti dihafal itu ma'rifah nakirah juga kita harus hafal. Oke, nanti kita akan ini. Ada yang tanyakan dulu? Yang online? Ada tuh Silakan. tadi yang itu belum dikasih penjelasan kenapa azab. Adzaba. Oh ini ya. Oh ini. Iya, bukan Iya, iya. azabu. Kan Bukan awal adzabu ya. bukan. Ya makanya tadi kata Ustadz mau dijelasin ditunggu-tunggu kenapa jadi lewat. Saya tadi menjelaskan jahanamanya saja. Adzabnya belum Iya, dijelaskan ya. sama Ya. yang berarti tahu ada. Ini ya. Adzaba. Oke, siap. Nah ini insya Allah nanti saya PR-kan penjelasannya ya. Ini apakah saya salah nulis begitu? Begitu atau memang adzaba ini posisinya dia sebagai ini mengikuti ada kata sebelumnya begitu. Jadi kalau lihat di sini harusnya adzabu begitu. Oke, nah untuk sementara kita kalau melihat secara asalnya di adzabun. Nah, gitu. Kalau lihat konteksnya ini secara tulisannya adzabu harusnya karena dari adzabun begitu. Jadi adzaba. Oke, sementara itu ya, sementara ya ini harusnya adzabu. Kalau penjelasan misalkan kata sebelumnya
kecuali memang ini nanti fiil. Ya, tapi ini kan artinya bukan fiil. Berarti dia isim. Ketika isim berarti dia adzabu. Nah, berarti ini salah ketik Bu ya. Adzabu jahannam. Tapi nanti akan saya di pekan depan ya, nanti akan saya jelaskan. Menarik juga nih. Hebat. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus ada lagi selain ini? Sama yang saya kira. Sawata itu. Kenapa? Sawata. Yang bawah. Yang Oh tadi. iya, sawata ya. Apa? Oh iya, siap. Berarti ini dua ya. Hmm. Sawata, mayat. Ya, saya tandain. Nah, ini sawata. Ini pennya sama ya. Oke, ada lagi? Terus yang kemarin teh apa yang mau mesti kau bertanya teh ya? Oh, domir yang belum dijawab. Lupa, kemarin pernah bertanya ya yang belum terjawab. Domir tadi. Yang halaman berapa Domir teh? kaki. Itu mah contoh Bapak di sini nggak ada. Di Oh, di sini nggak makalah ada ya? yang lama belum ada. Belum Oh, ada. lupa sih, lupa saya ya. Insya Allah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, itu luar biasa. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita praktek yang ini nih. Oke, Pak Den, baca Pak Den. Ini baca terakhirnya apa? Akhiri. Wah, Pak Den nggak bisa baca ini. Bisa bahasa Arab. Langsung ke Arab. Ini kenapa mukmini? Ada Ya, berarti dia majrur. Ya. Penyebab majrurnya bukan penyebabnya ada huruf jar. Tanda majrurnya karena isim mufrad. Oke, udah masuk. Terus ini kenapa bilahi ada huruf jar? Sama dengan ini ya, bi huruf jarnya ini. Ya. Kemudian ini kenapa yaumi? Kenapa? Ada huruf waw atof yang ataf kepada bilahi ya. Wal yaumi kan dia atof. Akhiri apa namanya? Ini namanya atof atau atawabi. Ini namanya naat. Ya, jadi tawabi. Ini atof karena dia ada waw atof. Ini naat karena dia mengikuti yaumi sama-sama nakiroh ya. Nah, gitu. Nah, pada dia nggak bisa nih ya buat nih. Oke. Deal baca deal. alal mu'minin billahi wal yaumil akhir. Ulangi alal mu'minin nggak ada nanya. Alalamu Alal mu'minin billahi wal yaumil akhir. ini yang terakhir Akhirin. akhiri. Oke. Ya. Nah, ini pembahasan tentang majrur ya. Ini majrur, ini majrur, ini majrur ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya, kita akan ketemu nanti eh, ini ke ini dulu ya, yang ke modul yang baru yang sudah revisi. Ya, belum dibuka. Yang online nanti 10 menit ya, ini belum belum pro.
Kalau mati nanti masuk lagi aja. Oke. Nah, kita sekarang di situ kalau nggak salah yang al-mansub itu yang berapa? Itu nanti ya, ini di betul baru. Kalau kemarin itu majrur, sekarang mansub. 13 ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita membaca al-mansub. Jadi ada istilah majrur, ada istilah mansub. Itu istilah-istilah dalam pembelajaran ilmu nahu ya. Nah, kalau kemarin al-majrur itu penyebabnya cuma tiga, kalau ini ada ya ada 12. Ini ada 13 ya tambahannya nanti. Ini dia benar ada 13. Ya, kalau kemarin ada tiga, sekarang ada 13. Yang pertama adalah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu adalah objek atau sasaran. Ya, itu maf'ul bih. Ya, jadi contohnya doroba yang di sini ya. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amar. Ya, Amron ini dia disebut di apa namanya eh, mansub. Ya, dia itu disebutnya mansub. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih begitu bahasanya. Ya, sebagai objek atau sasaran yang kena pukulan. Nah, gitu. Ya, doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr, telah memukul gitu. Ya. Nah, ini eh, yang pertama. Jadi yang pertama adalah maf'ul bih. Contoh lain misalnya qara'tu kitaban. Ya. Aku sudah membaca buku. Ya. Kitaban ini dia mansub. Kenapa? Karena sebagai objek, berarti objek yang dibaca. Ya, ini pertama maf'ul bih. Ya. Nah, ini maf'ul bih. Ada yang tanyakan dulu maf'ul bih? Nah, yang sederhana dulu kita penjelasannya. Jadi yang pertama penyebab mansub itu adalah maf'ul bih atau objek begitu bahasa kita. Ya. Nah, untuk mengetahui awalan ya kita dibantu dengan terjemah. Tapi kalau nanti ke depannya kita pasti akan tahu. Kenapa? Ya cara mengetahuinya nanti kalau pertama kita dengan terjemah, tapi nanti kalau sudah bisa ya kita akan tahu ketika ada fiil ya ada fa'il pasti ada maf'ul bih. Jadi ketika ada kata kerja, ada pelaku, pasti ada yang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada eh, S ya, dia gitu lah. Ada subjek, ada predikat, ada objek begitu. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab ada fiil kata kerja, ada fa'il pelaku, ada maf'ul bih bahasanya gitu. Ya subjek ini ada tiga apa tadi subjek, predikat, objek begitu ya. Gitu ya, SPOK ya. SPOK. Nah itu.
Dan untuk sementara waktu kita dengan terjemah. Tapi kalau nanti kalau sudah biasa, kita akan melihat, oh ini ketika ada pekerjaan, ada orangnya, berarti ada yang dikerjakan. Nah, setiap yang dikerjakan yang atau setiap yang menjadi sasaran itu disebutnya maf'ul bih. Nah, ini korok tuh. Nah, itu disebut dengan maf'ul bih. Ya. Kemudian yang kedua ada maf'ul fih. Ada maf'ul bih, ada maf'ul fih, Pak Den. Ya. Jadi sama-sama objek sebenarnya ini. Maf'ul itu objek ya. Ada kalau bih, ada fih begitu. Ya, atau zorof. Nah, ini maksudnya apa? Keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya. Contohnya, Jalasa Mahmudun tahta syajari. Mahmud duduk di bawah pohon. Nah, ini tahta ya. Ini dia sebagai isim mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul fih. Apa maf'ul fih? Keterangan tempat. Ya. Ini kan di bawah pohon berarti keterangan tempat. Tahta. Gitu. Ini disebut dengan eh, mansub tahta. Padahal masih ketinggalan pusing. Nanti juga kalau sudah sering seperti majrur insya Allah nanti. Ya. Jadi maf'ul bih, maf'ul fi. Jadi kita sekarang ini dulu ya. Maf'ul bih itu objek. Ya, kalau maf'ul bih itu keterangan tempat atau waktu. Ya. Contoh lain, Safaro Ahmadu yauma yaumal utlati. Ya. Ahmad bepergian jauh di hari libur. Ini ada yauma. Ya. Yauma ini disebutnya mansub. Kenapa? Karena dia maf'ul fih. Apa kenapa? Kayak keterangan waktu, yaum itu hari. Ya, yaumal utlati, hari libur. Ini maf'ul fih ya namanya. Kalau ini kita sambungkan ke yang ini ya. Paden, yaumal utlati. Ini nyambung ke sini. Yaumal utlati, ini utlati sebagai apa? Bukan posisinya mansub atau majrur? Utlati. Hmm? Kalau mansubnya yaumanya. Kalau utlatinya, utlatinya majrur. Ya. Kenapa majrur? Penyebabnya apa? Oke, kita santai aja ke bawah di semua. Nah, kita running aja. Ya. Nah, yaumal utlati. Kalau yauma ini dia mansub. Kenapa? Karena dia masuk maf'ul fi atau zorof. Ya, keterangan waktu. Kalau utlatinya dia majrur. Penyebabnya apa? Lihat, yaumal utlati, hari libur. Berarti dia apa? Idofah. Maka dia sebagai apa namanya? Mudhof ilaih. Idofah. Kenapa idofah? Kan ini nakiroh, ini makrifah. Begitu. Ya, yaumal utlati. Jadi ini kita sudah dipelajari ya. Nah, ini jadi ini